Halo Sobat Teknik, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mengulas salah satu unit equipment yang sangat krusial di dunia industri dan manufaktur. Kompresor udara menjadi salah satu peralatan yang paling krusial yang menunjang produktivitas. Salah satu jenis kompresor yang banyak digunakan karena efisiensinya dan kehandalannya adalah air screw kompresor. Teknologi screw kompresor telah lama menjadi andalan di berbagai sektor, mulai dari pabrik, bengkel besar, hingga industri makanan dan minuman. Di sebelah kiri kita ini sudah ada Araki screw kompresor dengan kapasitas 30 kW. Apakah kompresor yang di sebelah kiri kita ini cocok untuk kebutuhan industri skala besar atau justru lebih efisien untuk usaha menengah? Terus bagaimana untuk perawatannya dan apakah lebih rumit dibandingkan kompresor-kompresor konvensional lainnya? Jadi saksikan terus video review ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Facebook, Instagram, dan TikTok. Karena di channel-channel tersebut, Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik dari komersial, residensial, dan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Screw kompresor itu singkatnya adalah kompresor udara yang menggunakan dua rotor helikal untuk mengkompresi udara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, screw kompresor itu dibagi menjadi dua, oil injected dan oil free. Seperti namanya, oil injected itu menggunakan oli sebagai pelumasnya. Tapi oil free yang seperti namanya bebas oli tidak menggunakan oli sama sekali sebagai pelumas. Nah, untuk Araki itu di sebelah kiri kita hari ini adalah oil injected screw kompresor. Nah, buat Anda yang memang lebih industrinya lebih kecondong ke oil free, bisa cek video yang di sebelah kiri saya ini. Nah, itu di situ saya membahas oil free yang dimana pelumasannya menggunakan pure water. Oke, kalau kita bahas air kompresor tentu beberapa orang taunya itu yang piston kompresor. Nah, piston kompresor itu banyak kalian bisa temukan di bengkel kecil tuh yang buat isi angin. Nah, itu kan ada tuh kompresor piston. Nah, sebenarnya di efisiensi yang mana, terus lebih worth it beli yang mana? Nah, di sini. Jadi kalau kita membahas lebih worth it beli yang mana, kita balik dulu ke awalnya. Kalian bergerak di bidang apa? Kalian bergerak di industri apa? Dan berapa lama kalian biasanya menggunakan kompresor atau berapa lama biasanya kalian butuh angin? Oke, kalau berdasarkan dari prinsip kerja tentu berbeda. Screw kompresor menggunakan dua rotor helikal, kalau piston menggunakan piston yang naik turun. Oke, kalau getaran dan kebisingan tentu screw kompresor itu lebih rendah karena pengoperasiannya lebih halus. Kalau piston itu biasanya getarannya lumayan tinggi, terus lebih berisik karena kan ada suara pistonnya. Nah, yang ketiga, efisiensi. Tentu, efisiensi screw kompresor akan lebih efisien ketika dia dipakai dalam posisi beban penuh. Tapi kalau piston, biasanya efisiensinya akan lebih turun saat kapasitasnya di bawah 100%. Nah, kalau untuk perawatan, screw kompresor lebih minim daripada piston karena bagian bergeraknya itu nggak banyak. Oke, setelah kita bahas untuk masalah perbandingan kecil tadi, perbandingan sedikit tadi, kita bahas ke gimana sih spesifikasi teknis dan pemilihan model yang cocok untuk kalian yang tertarik beli screw kompresor. Yang pertama, perhatikan airflow atau kita bisa bilang CFM, cubic feet per minute, atau bisa dibilang berapa meter kubik per menit, berapa liter per menit, atau kebutuhan udaranya. Nah, kebutuhan udara Anda tuh berapa banyak? Nah, caranya tuh gampang. Kalian gabungin aja. Kalian gabungin semua alat-alat yang membutuhkan udara bertekanan, digabungin. Terus ditambah 15%. Nah, itulah total dari kompresor yang Anda butuhkan. Oke, biasanya untuk screw kompresor, aplikasi industrinya tuh lebih cocok ke industri-industri berat. Mungkin di pabrik otomotif, terus juga pengolahan logam, atau kebutuhan tekstil, packaging,
Kalau di industri makanan itu biasanya lebih perlu oil free kompresor karena udaranya tuh lebih bebas dari kontaminasi oli sama debu. Di sebelah kiri kita ini adalah Araki screw kompresor dengan tipe GTR 30LD. GTR 30LD kompresor ini punya kapasitas tekanan itu sampai dengan 13 bar atau 1,3 MPa. Oke, untuk airflow dari 30LD ini itu mencapai 3 meter kubik per menit atau 3000 liter per menit. Oke. Nah, untuk daya dari motorannya itu sebesar 30 kW atau 30.000 watt. Dengan tegangan listrik itu pasti 3 pas. Nah, motor speednya itu ada di 2970 rpm dengan air supply oil content itu di bawah 3 ppm. Transmisi modelnya sudah menggunakan direct driven ya, bukan belt lagi, sudah direct. Jadi dia sistemnya udah menggunakan kopling. Terus juga oil cooling systemnya menggunakan radiator force cooling fan. Terus cooling fan powernya rata-rata di 1100 watt. Oke, kontrolernya sudah menggunakan microcontroller plus LCD display. Di mana controller ini mengontrol semua aktivitas, semua program yang bisa dilakukan oleh screw kompresor ini. Di sini Anda bisa melakukan settingan pressure, misalkan ini 13 bar ya. Artinya Anda pengen setting di 10 bar nih misalkan. Nah, itu bisa. Jadi maksimal pressure-nya itu di 10 bar. Jadi kalian bisa turunin melewat dari LCD microcontroller ini. Dan yang ketiga, di LCD microcontroller ini sudah merekam untuk running time dan unloading time. Running time artinya di mana menandakan unit itu berapa lama sudah nyala. Oke. Kalau unload time adalah menandakan sudah berapa lama unit ini bekerja. Untuk penggunaan screw kompresor itu biasanya ada sedikit tips dan triknya ketika menggunakan screw kompresor. Jadi pastikan untuk unloading dan running time itu unload time-nya wajib di atas 50% dari running time. Oke, kalau running time-nya 100 jam, unload time kalian harus di atas 50 jam. Kalau sampai di bawah dari 50 jam atau di bawah 50%, artinya kebutuhan kalian masih sedikit. Nah, ketika kebutuhan kalian masih sedikit, itu sebenarnya kalian lebih cocok pakainya malah piston. Karena screw kompresor ini akan sangat efisien sekali kalau kalian bisa pakai hampir menyentuh 80% dari running time-nya sendiri. Oke, nah itu adalah tips trik kecil ketika kalian ingin membeli screw kompresor atau ketika kalian sudah beli screw kompresor. Untuk screw kompresor ini sudah dilengkapi kisi-kisi seperti ini. Jadi di bawahnya ini udah radiator cooling fan untuk mengeluarkan hawa panas yang di dalam si unit GTR 30KW ini. Nah, untuk cooling fan dari Araki itu sudah otomatis ya, tentu jadi penghematan listriknya sudah ada. Karena kenapa? Cooling fan-nya itu akan menyala di settingan suhu tertentu. Oke, coba kita buka. Jadi kalau untuk Araki screw kompresor GTR 30LD ini udah termasuk open side cabinet structure. Yang dimana artinya semua sisi kabinet itu bisa dibuka depan, kiri, kanan, belakang. Jadi memudahkan teknisi untuk melakukan proses maintenance. Oke, kita buka di bagian electrical. Kalau electrical tuh di bagian sini ya. Jadi nanti kalian tinggal melakukan proses instalasi listriknya lewat sini. Oke, kita masuk ke part krusial atau bagian krusialnya, maintenance harian. Oke, di sini tangki separator. Tangki separator ini berfungsi untuk memisahkan air dan oli. Karena massa air itu lebih berat, maka air akan berada di posisi paling bawah. Terus di atasnya oli. Nah, di sini sudah disediakan keran. Malah kita juga sudah tempel condensed water drain daily, yang artinya selalu buang ke air kondensasi setiap hari. Caranya tuh gampang, kalian tinggal buka aja ball valve atau stop keran di sini, buka. Terus air kan kalau paling berat itu akan keluar nih. Air akan keluar, lama-kelamaan oli. Nah, ketika oli udah keluar baru tutup. Oke, itu adalah maintenance harian yang harus dilakukan sebelum unit dinyalakan. Kalau maintenance pertama itu biasanya kita saranin di 250 jam, tapi kalau Anda mau di 500 jam juga nggak masalah. Pergantian oil filter sama air filter biasanya di 500 jam pertama. Dan setiap di kelipatan 1000 sampai 2000. Nah, filter separator biasanya diganti setiap 2000
jam pemakaian. Tapi buat kalian yang nggak pernah maintenance harian, itu akan kelihatan di filter separatornya. Setelah kalian menonton video review ini, jika Anda sudah punya skru atau pengen beli skru, nah itu adalah tips and trick paling sederhana dan paling krusial yang bisa kalian lakukan untuk menghindari kerusakan pada unit Anda. Oke. Untuk Araki GTR 30 LD memiliki garansi di 36 bulan di bagian screw partnya, 12 bulan di bagian elektrikal. Saya akan berikan pertanyaan kunci yang bisa kalian tanyakan kepada tim kita ketika atau pertanyaan kunci yang biasa ditanyakan oleh tim kita untuk kalian yang pengen beli kompresor. Nah, biasanya kami akan bertanya kepada kalian, berapa jam per hari sih sebenarnya kompresor yang bakal Anda gunakan? Nah, kalau kalian atau Anda info adalah 12 jam, di atas 12 jam per hari, udah pasti kalian cocoknya pakai skru. Tapi kalau kalian atau Anda hanya menggunakan kompresor udara itu selama di bawah 8 jam per hari, yang lebih cocok pasti ke piston. Nah, yang kedua, apakah udara yang kalian perlukan itu bebas minyak atau enggak? Kalau iya, artinya jawabannya oil free kompresor, bisa skru, bisa piston. Terus selain itu, untuk skru kompresor kalian juga harus menyediakan untuk tangki penyimpanan udara. Jadi di Indotara juga menyediakan untuk air receiver tank atau tangki udara untuk kebutuhan dari si skru kompresor sendiri. Nah, buat Anda yang pengen misalkan di industrinya butuh angin kering. Nah, angin kering. Jadi kalau skru kompresor itu biasanya anginnya masih mengandung uap udara ya. Jadi agak basah gitu, agak basah. Tapi buat industri-industri packaging untuk percetakan, nah itu kan pengen udaranya tuh kering ya. Karena kalau udaranya itu basah, itu pasti akan ganggu proses produksi, apalagi packaging sama percetakan. Jadi ada namanya satu alat refrigerated air dryer. Nah, fotonya di sebelah kiri saya ini. Itu biasanya merupakan salah satu pilihan yang bisa digabungkan dengan skru kompresor. Jadi instalasinya itu skru, terus juga pre-filter, terus kemudian tangki, terus setelah tangki adalah dryer, setelah dryer adalah after filter. Nah, buat Anda yang memang pengen lebih tahu lagi, pengen konsultasi lebih lagi, bisa langsung hubungi tim Sales Departemen PT Indotara Persada. Nomor WhatsApp dan nomor teleponnya saya tinggalkan di YouTube description video ini. Nah, buat Anda yang pengen langsung datang ke showroom kita, pengen cek unit atau ngobrol langsung dengan salesnya, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Buat kalian yang pengen ngecek speknya dulu, itu bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id. Nah, buat kalian yang pengen cek di marketplace juga ada, di Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli sampai ke TikTok Shop. Oke, buat kalian yang punya banyak pertanyaan untuk terkait skru kompresor atau peralatan-peralatan equipment lainnya, bisa tinggalkan komen di kolom komentar video review hari ini. Oke, sekian mungkin review video kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya tidak lupa menyampaikan lagi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, nyalakan lonceng dan notifikasinya, dan jangan lupa share video review pada hari ini ke teman-teman dan rekan kerja Anda yang lagi cari skru kompresor atau bahkan sudah punya skru kompresor tapi belum tahu cara ngerawatnya seperti apa. Oke, sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.